Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Modul 3, Kegiatan Belajar 3. A. Pendekatan historis, Historical Approach. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi yang dengan masa kini. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Panjang banget. Isu mengenai advokat sebagai officium nobile, jasa pelayanan yang mulia, dikaitkan dengan undang-undang advokat. Misalnya, perlu pendekatan historis mengenai lahirnya lembaga advokat tersebut. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian, peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pendekatan historis dapat memperdalam dan memperkaya pengetahuan peneliti mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum, sehingga dapat dihindari kekeliruan-kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum. Pendekatan historis tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Syafi'iyah bahwa hukum suatu bangsa merupakan suatu unikum dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Ada hubungan yang terus-menerus antara sistem hukum yang sekarang dengan yang lalu. Artinya, hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. Dengan mengacu pendapat Sacipto Raharjo, objek telaah mengenai historis adalah sebagai berikut. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga hukum dan jalannya proses pembentukan tersebut. 2. Faktor yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya. 3. Interaksi antara pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dan dengan ketentuan perkembangan dari dalam masyarakat sendiri. 4. Jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga yang diambil dari sistem hukum asing. 5. Apakah suatu lembaga hukum tertentu selalu menjalankan fungsi yang sama? Apakah terjadi perubahan fungsi? Apa yang menyebabkannya? Perubahan tersebut bersifat formal atau informal. 6. Faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya suatu lembaga hukum tertentu. 7. Pola perkembangan yang umum yang dijalani oleh lembaga-lembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu. Sebagai contoh, penggunaan pendekatan historis dapat dikemukakan penelitian Sir Henry Maine mengenai perkembangan kedudukan hukum seseorang dari status ke kontrak. Maine membagi masyarakat menjadi dua, yaitu masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum melalui 3 cara, yaitu fiksi, equity, dan perundang-undangan. Perubahan masyarakat tidak selalu menuju kepada yang lebih baik. Dalam perjalanan masyarakat menjadi progresif, terlihat adanya perkembangan dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak. Maksudnya apa sih? Pada masyarakat kuno, kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh status, yaitu bahwa tuntutan-tuntutannya, kewajiban-kewajibannya ditentukan oleh hukum. Gerakan suatu masyarakat menuju kepada masyarakat progresif ditandai oleh runtuhnya status tersebut, dan kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, artinya oleh kebebasannya untuk melakukan perundingan-perundingan serta perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan contoh penggunaan pendekatan historis dalam menelaah perkembangan prinsip kebebasan berkontrak sebagai berikut. Dengan menggunakan pendekatan historis peneliti misalnya dapat menelaah perkembangan prinsip kebebasan berkontrak. Di dalam pandangan Eropa kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari 2 asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat. Suatu perjanjian yang lazim disebut sebagai pacta sunt servanda. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian. Pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat adanya perjanjian, yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.
Hukum Romawi telah mengembangkan secara luas pengertian perjanjian. Dalam hukum tersebut telah dikenal istilah-istilah contractus verbis, kontrak lisan, contractus ex consensus, kontrak berdasarkan kesepakatan, dengan ditambahkannya contractus innominati, kontrak khusus yang tidak disebut dalam undang-undang, ke dalam contractus re, hukum Romawi, menetapkan syarat yang ketat bahwa perjanjian-perjanjian dengan sedikit perkecualian hanya berlaku apabila dibuat dalam bentuk tertentu di dalam apa yang disebut sebagai Pacta Nuda, yaitu suatu perjanjian yang di dalamnya tidak terdapat kepentingan mengapa perjanjian itu dibuat, tidak ada suatu tindakan yang mengikat. Begitu pula, hukum Romawi pada saat itu tidak memperlakukan aturan umum, nudus consensus obligat, kewajiban yang hanya timbul dari kesepakatan. Akan tetapi dari contractus verbis, contractus literis, contractus re, dan contractus ex konsensus yang sangat memerlukan perlindungan adalah kontrak konsensual dan Pacta Nuda. Hal semacam itu menunjukkan adanya kecenderungan mengakui aturan tersebut. Akan tetapi proses ini menjadi terlambat akibat pengaruh hukum Germania yang perkembangannya masih setingkat lebih rendah daripada hukum Romawi. Penyerbuan tanah Galia, tanah Perancis pada masa itu, berjalan seiring dengan kembalinya formalisme. Bahkan pada periode perkembangan selanjutnya ketika kontrak-kontrak harus dibuat secara tertulis, tidak dapat dibedakan antara perbuatan dan alat bukti. Piagam dan perjanjian dipandang sebagai sinonim. Baru pada abad pertengahan karena pengaruh hukum kanonik, aturan nudus consensus obligat diterima sebagai hukum yang berlaku. Hukum kanonik pada abad pertengahan mempunyai peran yang penting karena pengadilan gereja juga menangani masalah-masalah duniawi. Bahkan sebelumnya janji yang diucapkan di bawah sumpah oleh pengadilan di gereja diakui berlaku sebagai perjanjian karena pengaruh teologi moral. Secara berangsur berkembanglah azas bahwa janji-janji yang tidak dibuat di bawah sumpah pun mengikat, dan sekitar abad 13 diadopsilah asa nudus consensus obligat pacta sunt servanda sunt sebagai aturan hukum di dalam hukum kanonik. Kiranya dalam ius civile, aturan itu juga diakui sebagai hukum yang berlaku. Pacta sunt servanda mempunyai pengertian bahwa suatu paktum, yaitu persesuaian kehendak, tidak perlu dilakukan di bawah sumpah atau dibuat dengan tindakan atau formalitas tertentu menurut hukum. Persesuaian kehendak itu membentuk suatu perjanjian yang mengikat. Begitu pula nudum pactum, yaitu suatu persesuaian kehendak saja sudah memenuhi syarat. Asas macam ini disebut konsensualisme. Apabila alur perkembangan asas itu diikuti, sebenarnya mengikatnya suatu perjanjian itu disebabkan oleh adanya konsensus atau persesuaian kehendak. Akan tetapi mengingat bahwa konsensus itu telah diwujudkan dalam suatu paktum ini yang kemudian dipandang sebagai mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itulah dapat dipahami kalau pada saat ini yang lebih menonjol adalah asas Pacta atau Nuda Sunt Servanda yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Pengertian Pacta Sunt Servanda ini sendiri adalah perjanjian harus ditaati. Dalam bahasa lain, servanda dari kata servare yang artinya menempati atau menjalankan dengan sungguh-sungguh. Seringkali azas ini ditafsirkan sebagai perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Penafsiran demikian timbul karena bunyi pasal 1338 ayat 1 BW Indonesia. Asas tersebut yang menyatakan seseorang yang membuat janji secara lisan bukan saja terikat secara moral, melainkan juga secara hukum mengindikasikan bahwa suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan tertentu berpikir mengenai adanya kebebasan dalam melakukan bisnis. Konsekuensinya, timbullah asas yang lain, yaitu asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu dari hak-hak kemerdekaan seseorang. Bisnis tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perlindungan terhadap asas kebebasan berkontrak. Memang tidak dapat disangkal bahwa tidak mungkin asas ini dilakukan secara mutlak tanpa batasan. Batasan-batasan tersebut dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan umum. Suatu hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa kepentingan umum tidak boleh bersifat kontraproduktif terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Artinya bahwa demi kepentingan umum ruang gerak kebebasan berkontrak menjadi sangat sempit. Jika yang demikian terjadi, sama saja dengan tidak adanya pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak. B. Pendekatan perbandingan atau comparative approach. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Di samping undang-undang juga dapat diperbandingkan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.
Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi dan antara filosofi dan undang-undang di antara negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa. Guterres menegaskan perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Ia membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Menurut Holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisa dan atau diterapkan pada situasi konkret. Menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dalam tulisan ini membandingkan hukum dari waktu ke waktu masuk ke dalam perbincangan pendekatan historis. Di samping itu juga perbandingan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Untuk keperluan perbandingan hukum dapat disusun suatu pengelompokan yang didasarkan pada bidang-bidang tata hukum dan atau pengertian-pengertian dasar sistem hukum. Kelompok yang berdasarkan bidang-bidang tata hukum mengambil pokok-pokok sebagai berikut. 1. Hukum publik yang mencakup A. Hukum tantra atau hukum negara yang terdiri dari 1. Hukum tata tantra atau hukum tata negara. A. Material formil. 2. Hukum administrasi tantra atau hukum administrasi negara. A. Material. B. Formil. Hukum pidana 1. Material. 2. Formil. 2. Hukum perdata material dan formil yang mencakup A. Hukum pribadi. B. Hukum harta kekayaan yang terdiri dari 1. Hukum benda. A. Hukum benda tetap atau hukum agraria. Dan B. Hukum benda lapas. 2. Hukum perikatan. A. Hukum perjanjian. B. Hukum penyelewengan perdata. 3. Hukum hak material. 3. Hukum keluarga. 4. Hukum waris. Kelompok yang mencakup pengertian-pengertian dasar sistem hukum adalah 1. Subjek hukum. A. Pribadi kodrati. B. Pribadi hukum. C. Pejabat atau tokoh. 2. Hak dan kewajiban. 3. Peristiwa hukum. 4. Hubungan hukum. 5. Objek hukum. Kedua kelompok tersebut dapat dipergunakan secara sebagai dasar ataupun sebagai keluaran output. Misalnya hendak diteliti hukum dua masyarakat yang berbeda, baik tata hukumnya maupun pengertian-pengertian dasar dari sistemnya. Yang diteliti adalah masing-masing bidang hukum, yaitu pengertian-pengertian dasar yang terdapat di dalamnya, sehingga di samping persamaan akan diperoleh perbedaan-perbedaannya. Kemungkinan lainnya adalah bahwa penelitian diadakan terhadap suatu masyarakat saja yang mempunyai sistem hukum yang pluralistik atau majemuk. Seperti misalnya di Indonesia dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem-sistem hukum adat atau antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat. Suatu studi perbandingan hukum dapat pula bertitik tolak pada pengertian-pengertian dasar tertentu sebagai dasar dapat dipergunakan kelimanya atau salah satu darinya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data perbandingan tentang pengertian dasar tentang berbagai bidang tata hukum dari satu atau beberapa masyarakat. Menurut Peter de Cruz, fungsi dan tujuan perbandingan hukum sebagai berikut. 1. Perbandingan hukum sebagai disiplin akademi. 2. Perbandingan hukum sebagai bantuan dari legislasi dan perubahan hukum. 3. Perbandingan hukum sebagai perangkat konstruksi. 4. Perbandingan hukum sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum. 5. Perbandingan hukum sebagai kontribusi bagi penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum. Sebagai contoh penggunaan pendekatan perbandingan, dikemukakan penelitian Lego Karjoko dengan masalah atau isu hukum pengaturan hak atas tanah Keraton Jakarta yang dihasilkan dari komparasi sistem hukum tanah nasional dan sistem hukum tanah Keraton Yogyakarta. Menurut Paul Scholten, sistem hukum ada dalam kesadaran hukum manusia. Jika memang kesatuan dalam hukum adalah unsur yang mutlak harus ada dalam kehidupan kejiwaan manusia, maka apapun isi hukum itu, betapapun juga sistematik dari hukum itu dapat berbeda dari sistematika hukum dari bangsa-bangsa lain dan waktu-waktu yang lain. Niscaya bahwa sistem-sistem itu dapat saling dibandingkan, bahkan bersama-sama mewujudkan suatu kesatuan. Berdasarkan pendapat Surjono Sukanto, Paul Scholten
tersebut di atas dapat dibuat prototipe pengaturan hak atas tanah Keraton Yogyakarta berdasarkan komparasi sistem hukum tanah nasional dan sistem hukum tanah Keraton Yogyakarta sebagaimana terlihat dalam matrik di bawah ini. Nah, lo